Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala ba'du. Para jemaah Masjid Ar-Rayyan, para pengurus dan ugi hadirin wal hadirat, matur nuwun sampun disediakan TV sebegini besar niki untuk kemudahan mengaji saestu. Terus ini mungkin sejauh niki di beberapa tempat mengaji yang betul-betul menyediakan ini namun di Masjid Ar-Rayyan ini. Kalau di masjid lain masih ala kadarnya, kalau di sini kadarnya sudah betul-betul kadar yang paling saya menurut. Tapi jelas nih, ketinggal nih. Alhamdulillah, jadi mengaji niku kulo kali panjenengan adalah mencari cara yang paling mudah, paling praktis dimengerti. Sebab panjenengan sudah sibuk, panjenengan sudah banyak aktivitas, panjenengan tercurah pikirannya ke hal-hal yang lebih penting bagi panjenengan. Tapi di sisi lain ilmu agama itu juga harus dipelajari, karena yang menjadi bekal ke alam akhirat itu ilmu agama. Maka saya ingin ilmu agama niki tidak mengganggu aktivitas panjenengan. Ilmu agama niki tidak makin meribetkan bagi aktivitas panjenengan. Maka kalau sampun menyiapkan slide PowerPoint sesimpel mungkin, semudah mungkin. Kok ditambahi TV sakmenten gede nih, tambah simpel malah. Jadi sekali lagi matur nuwun kepada para takmir dan para jamaah. Niki tentang fikih jenazah, niki buku kula panjenengan kantun mencari karena kula bukan penjual, kula bukan penjual, apa malah niki di masjid jenengan kantun mencari atau terus putih atau nanti PowerPoint-nya saya berikan, saya kirim nanti PowerPoint-nya supaya kalau kali panjenengan betul-betul lebih memahami. Sudah ada bayangan di dalam pikiran kita kalau ada orang meninggal. Persepsi orang kota yang kurang tepat niku soal merawat jenazah dianggap kewajibannya Pak Mutin. Padahal Pak Mutin niku membantu. Pak Mutin niku bagian untuk membantu pihak keluarga. Yang berkewajiban ini keluarga. Makanya kalau kami di keluarga pesantren meninggal, Pak Mutin bagian mengarahkan mawon. Yang bergerak tetap anak-anaknya, yang ngopeni jenazah orang tua tetap di keluarganya. Betul muncul. Ngeten iki biasanya faktor apa namanya ini? Faktor konektornya. Konverter laras. Mriki mboten. Sampun. Kembali lagi. Seru. Kabel sakit. Oh ini kabel anu gimana ini? Merknya apa nih? Oke, damel apa namanya ini? Damel Smart View. Oke, sekedar. Biasanya ada
Sampun. Sampun muncul. Oke, betul loh. Sekali lagi kalau kali panjenengan tetap memerlukan ilmu dari Pak Mudin, tapi setidaknya misalnya Pak Mudin sedang ke mudik, Pak Mudin sedang ada, kadang di satu kampung ada yang meninggal 2-3 orang. Ini Pak Mudin harus harus berbagi waktu. Maka saat menikah kalau kali panjenengan membantu. Niki tentang keutamaan tata cara merawat jenazah. Jadi kulo buat gambar niku sesimpel mungkin, gambarnya tidak menakutkan. Sebab kalau dari gambarnya sudah menakutkan niku biasanya sudah tidak mau mempelajari. Lalu malah niki isu-isu kok enten mayit kan boten sekeco. Jadi gambarnya tidak sampai menakutkan. Dan hadis niki menawa salamai dan fakatamu alaihi sallallahu arba'ina marrah. Barang siapa yang ikut memandikan jenazah, maka Allah akan memberi ampunan baginya sebanyak 40 kali. Terus monggo kalau kali panjenengan Nabi niku sering ikut merawat para sahabatnya yang wafat. Nabi sendiri yang ikut menangani. Jadi tidak hanya Nabi yang kemudian ikut menangani, tetapi ada fadilah, ada keutamaan. Cuma syaratnya ini, orang yang ikut memandikan jenazah lalu mendapat ampunan 40 kali itu, kalau kemudian merahasiakan apa yang terjadi. Terus boten bareng ketika ikut memandikan jenazah, melihat sesuatu yang kurang etis lalu kemudian diceritakan. Iki boten bareng. Pernah ada kejadian ya, di satu kampung Pak Mudin itu dijemput malam Pak, sekitar jam 1 lalu memandikan jam 2. Ketika memandikan itu Pak Mudin ada sesuatu yang janggal, macam-macam lah. Begitu subuh pulang kan ke rumah, cerita ke istrinya, "Dek, bapak yang tadi malam meninggal itu mayitnya begini-begini, tapi jangan ngomong-ngomong deh." Itu bocor halus gitu, bocor halus ke istrinya. Sehabis subuh istrinya ke pasar Pak, istrinya ke pasar ketemu dengan penjual ayam ini. "Mbak, cari bojoku membengi, kata suamiku tadi malam orang yang mati itu begini-begini Mbak, tapi jangan ngomong-ngomong Mbak." Pun bocor yang kedua nih gitu. Istrinya Pak Mudin wangsul, penjual ayam ini kan banyak pembelinya nih. Bayu, kata bunyinya Pak Mudin, kata istrinya Pak Mudin, mayitnya itu begini, tapi jangan ngomong-ngomong. Akhirnya sak kampung itu semerep. Jadi kulo kaliman jenengan boten parang, tapi niki boten nggih, boten Mudin boten. Apa nama ini? Boten kasusnya Pak Mudin, hanya kulo kaliman jenengan mewanti-wanti apapun yang terjadi boten, jangan dibocorkan, jangan disebarkan. Berikutnya tasih rangkaian hadis niki dalam riwayat Imam Al-Hakim, "Wa man kafana mayitan kasahu Allahu minas sundus wa istaghfiril jannah." Barang siapa yang ikut mengkafani jenazah, ikut membantu meskipun hanya sekedar menghamparkan kain kafannya menikah, maka Allah akan memberinya sutra tebal dan sutra tipis kelak di dalam surga. Kalau kali panjenengan di dunia niki pakai sutranya niku buatan sutra asli gitu. Karena BHS itu kan mengakunya sutra 100%, tapi harganya kan cuma 400.000 atau 300.000 niku kan buatan asli gitu. Tapi nggih BHS niku pun saya Pak, meskipun tidak sampai seharga gitu gitu. Nopo niku barang hasil sumbangan gitu. BHS ini kan singkatan. Jadi meskipun Wadimor, meskipun Atlas, kalau pemberian dari orang itu namanya BHS. Singkatannya nopo Pak? Sumbangan dari tetangga, dari kerabat. Kemudian barang siapa yang ikut menggali kubur dan kemudian ikut memakamkan ke liang lahat, maka orang tersebut sama memiliki amal jariah seperti sebuah masjid ataupun rumah
yang digunakan untuk kebaikan dan pahala niku tidak terputus sampai kelak hari kiamat. Atau semoga dulu ketika ibu kula meninggal sekitar 4 tahun yang lalu, kula perjalanan dari Surabaya boten nututi, cuma nututi ngimami mawon karena sama kakak disuruh menjadi imam. Lalu ketika beliang lahat kula yang menurunkan. Jadi setidaknya kalau giliran orang tua kita, Pak, kita yang terlibat, kita yang paling dekat dengan jenazah ini. Apa ndak menakutkan? Boten. Menakutkan itu kalau terlalu sering termenung, Pak. Setelah merawat jenazah, jenengan perbanyak aktivitas, ngobrol dengan orang, ketemu ngobrol. Niku memori-memori ingatan yang menakutkan niku akan hilang, Pak. Justru yang ada niku, alhamdulillah, saya sempat merawat jenazah ibu saya sempat merawat jenazah ayah saya. Nek kelewatan, Pak, maka habis momentum niku. Tinggal ada penyesalan saat terakhir kalau kali panjenengan di dunia niki tidak melihat beliau. Niki, Pak, kita awali orang yang akan wafat niku dengan bacaan talqin. Ketika akan meninggal bacakan la ilaha illallah. Mayit yang wafat lalu dibacakan la ilaha illallah niki sepakat, Pak. Apakah Salafinya, Muhammadiyahnya, NU-nya sepakat nih? Umat Islam yang di Maroko sampai Merauke sepakat menjalankan ini, karena riwayat hadisnya niki adalah sahih, Nabi sendiri mengamalkan. Berikutnya membaca Yasin di dekat orang yang akan wafat. Niki terjadi khilafiyah. Bagi mereka yang tidak berkenan dengan hadis dhaif, tidak mau membaca Yasin di dekat orang yang akan wafat. Dan hadis niki, kalau ada orang yang akan wafat, maka perintah Nabi, iqra'u ala mautakum Yasin, bacakan surat Yasin di dekat orang yang akan wafat. Kalaupun hadis ini dianggap dhaif, ada satu riwayat dari kalangan sahabat, sebelum wafat para sahabat itu ada yang minta dibacakan Yasin. Misalnya, ada sahabat bernama Hudzaifah bin Haris As-Sumali sebelum wafat minta dibacakan Yasin. Kalaupun hadis itu dhaif lalu diamalkan sahabat, tidak ada masalah. Jadi apa yang kalau kali panjenengan amalkan sebelum orang meninggal dibacakan Yasin, ada dalil dan ada riwayatnya. Cuma niku mas-mas yang di atas, mas yang di atas, sedang bermain. Kulo kali panjenengan sekali lagi membacakan surat Yasin ini ketika orang yang akan dibaca itu sakit dan sudah tidak sadarkan diri, sampun koma leres. Kalau panjenengan punya mertuanya baru diinfus terus dibacakan Yasin, dia muring-muring mertuanya. Kamu mengharap matiku, jangan. Membaca Yasin di lingkungan kita bukan saat kondisi masih sadar, tapi ketika nafas sudah berat, mata sudah terpejam, mulut sudah terbungkam, baru kemudian dibacakan Yasin. Karena menurut kalangan tabi'in, membaca Yasin di dekat orang yang akan wafat akan mempermudah proses keluarnya ruh. Niki kok tegang sebenarnya, mungkin apa niki, kok takut dibacakan Yasin, dereng gitu. Mungkin sedoyo sehatul afiat panjang. Aminin banter niki karena memang sedang bahas orang mati. Niki tentang perintah membaca Al-Quran setelah meninggal. Jadi Sayyidina Umar beliau berkata, uhduru amwatakum, kalau ada orang yang akan mati tunggui, jangan biarkan sendiri. Dulu abah kula niku sakit komplikasi, maka putra putrinya bergantian Pak menjaga, Pak. Cuma giliran abah niku wafat, kulo sedang tidak di sisi beliau, niku sedang cacak kulo, karena wafatnya sekitar setengah dua bulan Ramadan. Niku ini ditunggui, lalu dituntun la ilaha illallah ketika nafasnya berat,
Lalu wa aghmidu a'yunahum, pejamkan matanya kalau sudah meninggal, ditutup matanya, lalu bacakan Quran di dekatnya. Niki kula kali panjenengan tentang membaca Al-Quran setelah wafat. Apa perlu menunggu dimandikan? Tidak perlu, bukan perlu. Ketika merosepah kula meninggal, ada anak-anak kula yang saya suruh baca Yasin bergantian, kadang ke kula, kadang anak kula, untuk kemudian dibacakan Yasin di dekatnya. Apakah boleh di dekat jenazah niku enten tahlil, enten bacaan zikir amsal? Niku di dalam riwayat berikutnya, sahabat Anas pernah berada di dekat seorang jenazah yang meninggal, lalu mereka di dekatnya niku memintakan ampunan, membacakan istighfar untuk mayit tersebut dengan suara keras. Nyatanya sahabat Anas tidak mempermasalahkan. Jadi angsal-angsal mawon. Niki kewajiban Pak terhadap mayit, kewajibannya ada 4. Ada 4 niki. Kalau 4 niki terpenuhi, sampun aman. Karena yang disepakati oleh mayoritas umat Islam sekawan niki. Sayyidah Aisyah saat itu beliau mengeluh, beliau saat itu daun sakit. Ya Rasulullah, wa ra'sah, saya sakit kepala Nabi. Lalu Nabi menjawab niki, Aisyah, kalau panjenengan wafat lebih dulu, ghasaltuki, saya mandikan sampean, wa kafantuki, saya kafani panjenengan, wa shallaitu alaiki, dan saya salatkan panjenengan, wa dafantuki, dan saya kubur. Ini sekawan niku Pak, sepakat Pak, mulai umat Islam di Madinah sampai Madiun Pak, sampai Madura juga niki sepakat yang 4 niki, tidak ada perbedaan. Soal sebelum tadi baca Quran, kemudian nanti untuk kain kafan macam-macam niku terdapat khilafiyah. Tapi selama 4 poin niki sama Pak, aman. Ibarat kula kali panjenengan ketika sholat nggih 4 rakaat ngoten niku, kemudian napa namanya, kalau soal zikir suara keras dan lain sebagainya niku terjadi khilafiyah. Nah niki yang selalu kula tekankan agar keluarga niku hadir Pak ketika merawat jenazah. Kenapa? Karena di hadis niki Pak, Nabi dawuh, innal mayyit ya'rifu may yahmil. Ruhnya mayit niku semerep Pak. Siapa yang menggotongnya, siapa yang memandikan, siapa yang memasukkan ke liang lahat niku tahu semua. Lah kok ternyata ketika meninggal ditangani orang luar semua Pak. Mudin, asisten Pak Mudin. Niku ruhnya mayit niku nang di kabeh iki anakku. Ini kemana ini anak-anak saya? Ternyata anaknya niku chattingan Pak, ningali YouTube, ningali Shopee, ningali Lazada, ningali nopo malih Pak. Niku kula kali panjenengan jangan sehari itu fokus dulu ke jenazah orang tua. Apalagi kalau ibu niku Pak. Kenapa? Panjenengan Pak, sejak kecil dimandikan oleh ibu panjenengan, tidak pernah prei sekalipun sampai bertahun-tahun. Giliran ibunya meninggal sekali saja kok tidak mau memandikan dulu, padahal cuma sekali. Jadi sepindah balik kalau kali panjenengan untuk sehari ini mawon total penuh kalau kali panjenengan pertemuan terakhir dengan orang tua di alam dunia. Terus mulai cuma kalau merawat jenazah, kalau kita laki-laki lalu ibu kita perempuan, giliran nopona ini giliran memegang niku jangan yang nopona ini tetap niku mbak yu kita ataupun mungkin perempuan gitu. Tapi kalau cuma sekedar menyiramkan niku betul nopo-nopo dan auratnya niku tertutup, niku ndak ada masalah gitu. Jadi sekali lagi kula kali panjenengan di hari itu Pak, dan niki sinten mawon akan ngalami ini. Panjenengan yakin napa ndak bahwa kita akan mati semuanya? Yakin nggih? Tinggal jenengan dulu atau saya yang belakangan. Kocek pena ya wong kula sing nyekel niku lagi. Jenengan pengen cepet-cepet mau belakangan Pak. Urusan ke liang lahat, urusan ketemu malaikat maut pengen cepetan apa belakangan? Kalau belakangan Pak, semua orang meninggal semua, tinggal jenengan piyambakan.
Nanti mandi sendiri, kafanan sendiri, berangkat ke kuburan juga sendiri. Dan sekecau belakangan. Saya pernah ngaji di depan ibu-ibu di Surabaya. Kulo tanglep. Ibu-ibu kalau urusan liang lahat pengen cepetan apa belakangan, ndak enak jawabnya. Gimana? Bareng sama Pak Ustaz. Gak jadi tanya kulo. Niki jawabannya jawaban yang menukik ngoten niku. Pun terus pun ketika sudah ada kematian, bolehkah menangisi? Boleh, Pak. Ketika Nabi putra beliau wafat, Sayyid Ibrahim, Nabi menangis. Kalau cuma sekedar menangis, sinten Pak yang tidak mampu? Siapa yang kira-kira mampu berpisah dengan orang tua, dengan kerabat, apalagi niku adalah anak. Pulau kali panjenengan pasti nih Nabi mawon dalam kondisi seperti itu, Nabi menangis atas apa namanya hilangnya atau wafatnya putra beliau. Putra Nabi ketiga laki-laki wafat masih kecil semua Pak. Sayyid Ibrahim, Abdullah dan Qasim meninggal masih kecil semua. Dan kalau kali panjenengan bisa membayangkan seorang Rasul kehilangan 3 anak laki-laki, itu ujian juga yang dialami oleh Nabi. Yang tidak boleh niku ya nopo, yang tidak boleh niku kalau meratapi mayit dengan cara berlebihan, menempeleng wajah. Bapak kok mati duluan kamu Bapak, saya tidak bisa hidup tanpamu Bapak. Ngoten niku boten pareng. Dengan nempeleng boten pareng, dengan menyobek-nyobek pakaian. Khawatirnya yang merobek-robek pakaian itu perempuan, ada banyak orang lain di situ Pak. Niku juga tambah boten pareng. Jadi kalau kali panjenengan menangis boleh, tetapi jangan kelewatan, seolah tidak ridho dengan takdir Allah. Sakniki begitu teknis mau terhadap pelaksanaan merawat jenazah Pak. Sejak masa pandemi enten aturan baru nopo, harus pakai masker, harus pakai sarung tangan. Itu enten aturan saat ini. Makanya para mutin kalau mau menangani jenazah tidak punya masker, tidak punya sarung tangan dan perlengkapan, boleh minta ke puskesmas. Tapi ini kita Surabaya, Sidoarjo bukan Semarang. Karena di Surabaya itu kula menjadi pemateri instruktur mutin sak Surabaya. Jadi mutin-mutin di Surabaya itu berjenjang, ada sekitar 2.300 mutin. Masing-masing RW niku laki-laki dan perempuan niku yang menjadi instrukturnya kula. Anehnya Pak Mutin niku boten enten, seusia panjenengan niku boten enten, 30 40 boten enten. Rata-rata mutin niku 60 70. Tapi tasik kuat ngurusi jenazah. Kenapa Pak Mutin? Akhirnya kula berpikir keras. Ini kenapa Pak Mutin kok panjang umur sama sehat Pak? Ternyata Pak Mutin itu selalu membantu orang sehingga oleh Allah diberi umur panjang. Makanya kalau panjenengan ingin umur panjang setelah pensiun daftar jadi sekretaris Mutin Pak. Insya Allah panjang umur. Di samping itu Pak Mutin itu boten enten jam kerjanya. Disusul pagi berangkat pagi, disusul siang berangkat siang, disusul tengah malam niku lho Pak, nggih dugi tengah malam. Terus niku kula kali panjenengan mekaten. Tetapi Pak, nggih kula kali panjenengan perlu niki napa namine Pak Mutin niku jangan cuma urusan kematian Pak. Ada tetangga kula niku sempat sambatan ten kula. Pak Ustaz, itu sekeluarga kalau mati saya semua itu. Bapaknya dulu saya, anaknya dulu saya, tetangganya, kerabatnya saya semua. Giliran mantenan saya tidak diundang gitu Pak. Jadi jangan begitu jenengan Pak. Kok iling Pak Mutin ketika kematian mawon itu jangan begitu. Ketika panjenengan seneng, ketika panjenengan itu nopo, jenengan nggih jangan. Selama ini kan Pak Mutin hanya identik dengan bab pemakaman mawon. Tapi giliran panjenengan bahagia, seneng,
juga berbagi dengan Pak Mutin ini. Menjaga kehormatan orang yang hidup lebih diutamakan terhadap mayit, Pak. Kulo kali panjenengan tidak pernah tahu mayit niku mengidap penyakit tertular nopo, mayit niku enten bakteri, enten kuman, enten nopo, maka kita yang harus menjaga diri. Bukan suudzon boten, cuma mengantisipasi. Hari ini Pak, kalau ada orang meninggal di rumah sakit lalu dibarengi yang namanya rumah sakit daerah, apalagi rumah sakit Islam, cara merawat jenazahnya sampun sesuai standar fikih. Jadi tidak perlu ragu ketika kemudian meninggal dan niku ini dirawat atau disucikan di rumah sakit daerah mawon niku SOP jenazahnya muslim niku sampun sesuai kriteria. Kulo ingkang semer namine Dr. Edi namine. Dr. Edi niki dokter forensik teng Sutomo niku beliau sampun menjamin dan kulo kata beliau di semua rumah sakit daerah sampun bersertifikat mutinnya niku terus sampun aman. Pertama ketika memandikan jenazah Pak, jenazah itu diletakkan di satu tempat yang kemudian ten meriku tertutup, karena memandikan jenazah itu bukan tontonan. Hanya keluarga inti mawon yang dipanggil, hanya keluarga inti lalu ditutup. Mantun niku jenazah yang terbujur niku diangkat Pak, tengkuk kepala bagian belakang. Tengkuk bagian belakang niku diangkat, lalu perutnya ditekan Pak. Perutnya ditekan berkali-kali sampai kotoran niku keluar Pak. Karena saya pernah presentasi niki dengan beberapa dokter, kata dokter niku Pak, yang ditekan lambung kiri Pak. Karena kotoran yang banyak di sebelah kiri. Niki yang ditekan. Tapi sesekali ke kanan. Kanan, tapi yang lebih sering itu di sebelah kiri. Kalau jenazahnya niku sakit sudah lama Pak, koma di rumah sakit berhari-hari, meninggal niku tidak seberapa. Sehingga untuk perlu telaten niki, kalau ada orang baru ke restoran makan kenyang Pak, pulang tabrakan misalnya terus meninggal. Nah ini kita telaten niki Pak. Sebab rotul kathah niki. Napa nih rotul kathah niki? Terus tetap pulau kali panjenengan. Karena orang meninggal itu los Pak, tidak ada yang bisa menahan nih, terus los keluar nih. Terus pundi kalau keluarnya darah dan terus mengalir darah niku Pak, bukan berarti mayit niku betul saya betul mesti Pak. Boleh jadi mayit niku punya penyakit komplikasi, boleh jadi sebelum meninggal ada benturan. Yang penting jangan suudzon. Jangan suudzon kepada mayit. Terus pun ketika sampai berjam-jam dimandikan kok masih keluar darahnya, diparingi kapas. Diparingi kapas, kalau kira-kira banyak, setelah kapas itu kemudian diparingi plastik, Pak. Boten nopo-nopo. Secara fikih itu diperbolehkan. Terus pun diparingi pempes, boten nopo-nopo, cuma nopo namanya. Pempes niku kuatiran nopo namanya. Kuatir trembes atau kuatir nopo niku kapas mawon lalu diberi plastik. Kuatir pempesnya keliru punya anaknya Pak. Niku kan nanti juga masalah ten mriku. Jadi ten mriku yang menjadi sebelum memandikan. Niki sebelum memandikan itu najisnya dihilangkan dulu. Kok mulai tegang setoyo niki nopo niki. Dalam. Kemudian niki wau secara fikih ketika memegang aurat orang lain Pak harus nutup tangan. Harus nutup tangan. Sak niki pun enten niku kaos tangan ataupun sarung tangan ketika giliran memegang wau tempat keluarnya kotoran, tempat mensucikan dan sak piturutipun. Mantun niku baru proses memandikan nih.
memandikan jenazah niku minimal niki Pak. Minimal memandikan jenazah igsiluhu bima'in wa sidrin. Siramkan jenazah mulai dari atas sampai ke kaki. Boleh jadi 1 kali siraman, 3 kali siraman, yang penting ganjil yang sunnah. Lalu dengan godhong widoro, kalau dalam bahasa sekarang sabun lagi. Kangelan mencari godhong sabun nih. Mayitnya disabuni, waktu kepala diberi sampo. Baru kemudian berikutnya niki cara lengkap, cara komplit memandikan jenazah, yakni disiram sekujur tubuhnya niku, kemudian diberi godhong widoro atau sabun kalau hari ini gitu. Lalu di bagian akhir panjenengan menyediakan bak kecil yang ten mriku ada kapurnya. Nopo supaya tubuh mayat itu tidak terlalu bau Pak. Kalau andaikan agak lama. Kalau hari ini ada namanya ada namanya formalin. Formalin itu untuk mengawetkan tubuh jenazah. Riyen tasih alami menggunakan kapur. Formalin niki biasanya digunakan Pak kalau jenazah itu mau dibawa keluar kota dengan menggunakan pesawat. Saya di kampung saya di Malang itu ada pondok, ada seorang santri meninggal. Ditelepon orang tuanya yang Pontianak. Orang tuanya tidak ridho kecuali anaknya dibawa ke Pontianak. Saya mau jenazah anak saya dikubur di Pontianak. Nah, ini kasihan pihak pesantren. Pihak pesantren niku napa namanya harus izin terus ke Dr. Saiful Anwar. Maringi niku prosesnya lama nih. Jadi mending orang tuanya yang datang. Prosesnya lebih cepat nih. Cuma nggih kasihan sing mriku. Nggih jadi saat ini kantor video call mawon lah andaikan terjadi hal-hal yang kesulitan. Yang lebih berat niku kalau meninggalnya di luar negeri, Pak. Jadi beberapa mahasiswa yang kuliah di Al-Azhar lalu meninggal niku ketika orang tuanya minta dikubur ke Indonesia, niku kasihan sana. Mahasiswa iuran, Pak. Iuran untuk memulangkan jenazah dan tidak murah niku. Juga prosesnya berat. Makanya di dalam fikih niku orang meninggal niku dikubur di mana mereka niku meninggal. Pun berikutnya, apakah ada mayit niku diwudui? Wonten Pak. Niki dalil hadisnya. Kalau tak nunjuk niki Pak, wonten apa? Kalau remen nek jenazah niki sedaya ningali ten TV boten ningali ten kula. Terus ketika memandikan jenazah niku diawali dari sebelah kanan gitu. Dari organ kanannya mayit, lalu di tempat wudhu yakni wajah, tangan, kepala dan kaki. Di lingkungan kita niki dikenal istilah wudhu mayit. Mayit niku diwudhui. Cuma kalau Pak Mutin biasanya wudhu mayit niki di bagian akhir gitu, sebelum di nopo ini dianduki niku letaknya di akhir biasanya. Terus pun kalau mayitnya niku mengidap penyakit menular secara fikih Pak boten nopo-nopo tidak dimandikan tapi ditayamumi. Di masa pandemi kalau ini ada situasi genting Pak. Di masa situasi genting itu di tenaga kesehatan tidak berani mendekat, jadi tayamumi pun pakai niku peralatan lengkap lalu ditayamumi karena memang secara fikih dibetulkan. Baru ketika sampun melandai ngoten niku tenaga kesehatan niki berani memandikan. Lalu ada yang protes, itu kenapa tenaga kesehatan kok tidak mau? Bayangkan ke kita Pak, kalau kita di situasi seperti itu Pak, nopo malih yang delta niku kathah niku modin dadakan niku Pak. Kenapa? Karena
sampai ratusan di rumah sakit niku, di rumah sakit haji, di beberapa rumah sakit ya. Sebab niku ketika ada jenazah yang tidak dimandikan, enten sing mutu, kata sing protes Pak. Banyak yang protes. Padahal kalau mereka sendiri tentu berat untuk menangani kondisi sesulit semacam itu. Kemudian niki setelah sampun disiapkan niku ini siap disiapkan kain kafannya, jangan lupa kemudian untuk menyiapkan kapas dan minyak wangi. Betul napa minyak semprot nih. Jadi kapasnya itu disemprot nanti untuk dimasukkan ke organ jenazah yang bolong, hidung, telinga, mulut. Kenapa? Karena ketika dimasukkan ke liang lahat Pak, dikubur niku enten semut tanah, enten cacing tanah. Mereka itu tidak tahu ini mayit orang kaya atau miskin itu betul semerap semut niku. Pokok enten bolongan ini pun melekat pun. Nah, ketika diberi minyak wangi niku, mereka ini binatang melata itu dengan minyak wangi itu tidak bisa mendekat, sehingga organ tubuh kita niki tidak dimakan oleh niki, meskipun nanti suatu ketika akan dimakan oleh rayap, tetapi paling boten menghambat lagi, memperlama. Kemudian itu terkait dengan kafan Pak, kalau laki-laki kafannya niku 3 lapis. Kata Sayyidah Aisyah ketika Nabi wafat, Nabi niku dikafani dengan kain kafan sebanyak 3 lapis tanpa gamis, tanpa surban. Jadi Nabi ini kain kafannya niku diletakkan di bawah, lalu kemudian jenazahnya diletakkan di atas. Cuma ngiten Pak, kulo kali panjenengan jangan tergesa-gesa memandikan kalau kain kafannya belum siap. Jadi siapkan dulu kain kafannya, baru jenazah dimandikan. Kalau ada anak yang terlalu semangat, aduh bapak mati, ayo langsung dimandikan. Ampun, anak-anak ini memandikan, begitu selesai balik, lu mana kain kafannya? Baru berangkat ke pasar Krian. Nah, kasihan mayitnya niku Pak. Mayitnya niku setelah dimandikan kedinginan. Jadi begitu meninggal, siapkan dulu kain kafannya, kain kafan dan tempat mandinya. Makanya perlunya asisten mutin itu supaya membantu Pak Mutin niku Pak, supaya membantu mulai dari pengguntingan lan sak piturutipun. Tapi kalau dereng semerap ten mriki di Surabaya niku enten aturan. Ya nopo? Orang mati niku harus ada surat keterangan dokter. Dokter niku baru mau mengeluarkan surat kalau sudah 4 jam. Mungkin pun sampun sudah menjadi aturan nih. Jadi kalau sudah 4 jam, niku berarti sudah mengalami kekakuan, tanda-tanda kematian 4 jam niku pun standar. Dalam waktu 4 jam niku Pak, niku pun sakit sembarang kalir niku. Tempat mandinya pun siap, kain kafannya pun siap. Begitu dokternya datang memberi surat keterangan mati, langsung dimandikan, kemudian dikafani, dibawa ke rumah duka sebentar, lalu ke musola. Surat keterangan meninggal niki untuk menggali makam Pak. Jadi saat niki di Surabaya di makam umum niku untuk orang meninggal kecahitan surat harus ada kakak. Nah niki sing sakno orang mati saat niki ngeten niki Pak. Jadi ada orang dari Lamongan niku meninggal di Surabaya. Dia berwasiat, tolong kalau saya mati kumpulkan dengan bapak saya. Orang niki pun kakak Surabaya. Begitu dibawa ke Lamongan, sama warganya ditolak, mana kakaknya? Terus napa ini? Pun niku pun kesulitan saat niki. Terus yang semacam niki kalau kali panjenengan masih perlu lagi. Perlu rembukan malih terkait dengan masalah niku yang kira-kira kalau memang sudah tidak bisa kumpul dengan orang tua bukan masalah, nanti ada suatu ketika kita menjelaskan dalil di alam kubur niku bisa ketemu Pak, meskipun berbeda daerah.
Niki kalau perempuan kain kafannya niku 5 lapis. Terus perempuan niku di samping 3 lapis niku wau ketambahan dengan jarit ataupun semacam kain yang diletakkan di bagian tengah, Pak. Ada yang motif perempuan niku kreatif-kreatif nggih. Ada yang dibentuk rompi ngoten untuk di bagian penutup dadanya, kemudian di bagian kerudungnya. Baru setelah itu ditutup dengan 3 kain kafan menikah. Terus pundi kalau ada orang berwasiat ingin menggunakan kain ihram boten napa-napa, Pak. Terus ten mriki ada ulama yang memperbolehkan kalau ada di antara kita pernah umroh, pernah haji, lalu punya kain ihram, terus berwasiat, tolong nanti kalau saya mati ini dijadikan dijadikan kain kafan, boleh. Dalil itu dulu ada seorang sahabat bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau ini pernah berjuang bersama Nabi ketika perang Badar. Lalu jubahnya niku beliau bilang ke keluarganya, tolong kalau saya mati jubah itu pakaikan ke tubuh saya, karena ini punya kenangan saya berjuang dengan Nabi. Termasuk mereka ke Mekah niki orang yang meninggal sedang haji atau sedang umroh niku. Kalau sedang umroh kepalanya tidak ditutup, kepalanya tetap dibuka. Kalau kinten cekap semanten dulu, karena untuk berikutnya yakni sholat jenazah dan memakamkan niku boten cekap untuk dibahas hari ini. Kita bahas pada pertemuan di bulan yang akan datang. Insya Allah di pertemuan nanti, Pak, niku enten peragaan video ya, bukan peragaan langsung. Sebenarnya boleh peragaan langsung asalkan ada relawannya, relawan yang berkenan pura-pura jadi jenazah. Enten pun sing ada sing pun di tiangi. Pokoknya gede-gede loh ini, gede-gede. Kapan-kapan insyaallah di pertemuan yang akan datang. Tapi pada intinya dengan beberapa gambar visual niki kula kali panjenengan tertanam, Pak. Tertanam terkait dengan merawat jenazah. Sampun monggo kalau ada pertanyaan, silakan. Silakan Bapak Ibu ada pertanyaan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustaz, terkait tentang perawatan jenazah ini saya jadi ingat pengalaman di tahun 2009-2010 zaman saya dinas di Batam. Waktu itu ada warga yang meninggal di komplek tempat saya berdinas, dan waktu itu saya dipanggil dimintai tolong untuk melepas gigi palsu. Kebetulan jenazahnya laki-laki sudah sepuh, dan waktu itu saya tanpa pikir panjang saya iyakan. Kemudian pada saat sampai di rumah duka, kemudian saya dipersilakan keluarga jenazah untuk membantu melepas atau mengambil gigi palsu yang ada di rongga mulut jenazah tersebut. Dan saya baru sadar bahwa orang yang sudah meninggal lebih dari 4 jam memang mengalami rigor mortis, jadi kekakuan, termasuk kekakuan otot di rahang-rahangnya. Karena waktu itu saya sudah mengiyakan, saya mencoba mengambil, dan memang Masya Allah itu susah banget. Rongga mulut itu susah dibuka, dan akhirnya gigi palsunya waktu itu yang bentuk lepasan atas bawah dan sampai lepas patah rotol sekitar hampir 1 jam. Keringat itu sampai sejagung-jagung keluar. Saya ditonton begitu banyak orang. Kebetulan jenazah masih belum dikafani, sepertinya sudah dimandikan dan ditutup kayak kain. Nah, kira-kira untuk ke depan apabila ada kasus serupa, apakah
secara fikih memang harus dilepas gigi palsu yang ada di jenazah, atau karena dengan tingkat kesulitan yang cukup tinggi diperbolehkan untuk tidak dilepas? Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti dokter panjenengan ini. Oke, betul. Leres. Secara fikih, secara fikih niku yang ada di organ tubuh mayit niku ada dua. Ada dua. Kalau niku benda tidak berharga dan sulit untuk dilepas, misalnya gigi pasangan yang sudah melekat, yang sudah nopo namanya semacam semi permanen, secara fikih betul wajib. Nopo malih sudah lewat 4 jam seperti yang panjenengan sampaikan, sudah tingkat beratnya niku kados niku wau nggih, niku betul wajib. Kecuali nyuwun sewu ada yang berharga, misalnya giginya terbuat dari emas. Tuh kok ini kayak dulu di zaman film anak kecil kita nih, boneng itu kan, tuingan macam itu kan, giginya kan anu nih. Kalau niku benda berharga, niku wajib dikeluarkan, wajib dikeluarkan. Jadi misalnya ada seseorang ketika hidup niku pakai susuk, maka ketika meninggal susuk itu wajib dikeluarkan, karena niku harta waris bagi anak, betul parang. Jadi enten perinciane Mas Dokter, kalau kemudian niku kira-kira tidak berharga maka dibiarkan. Termasuk abah kula niku juga mekaten punya gigi palsu, cuma pun cekat. Maka saat niku kami keluarga mencoba untuk ditarik, boten saged, ditarik biasa tanpa menggunakan alat untuk melepas gigi. Niku keluarga pun napa namanya secara fikih pun boten wajib, kecuali niku wau nggih ada yang berharga, sehingga kemudian nanti begitu meninggal berharganya niki karena menjadi bagian dari ahli waris, sehingga makanya di dalam fikih kita niku mayit niku sowan menghadap kepada Allah niku tidak membawa beban nopo-nopo, tidak membawa apa namanya, tidak membawa kekayaan, tidak membawa niku ditinggalkan di dunia kalau niku memang nilai berharga. Termasuk Pak, enten tuan tanah Pak, ada tuan tanah meninggal, niku berpesan ke anak-anaknya, nak, kamu sudah saya beri tanah sebanyak-banyaknya, searat-aratnya. Kalau bapak mati tolong sertakan satu surat. Pun begitu meninggal disertakan satu surat niku Pak, satu surat tanah. Ketika dikubur ada satu anaknya yang ikut. Ikilah eman surat ini kok dibawa ke kuburan. Ini diambil sama anaknya. Anaknya bilang, Pak lau kok nang kuburan bawa surat Pak. Ini di kuburan tidak berlaku surat ini. Kalau ke pegadaian berlaku surat ini. Sing leres anak ini gitu. Jadi ke kuburan tidak perlu bawa apa-apa, selama masih bisa dilepas. Tapi nuwun sewu yang kasus niki ketika sudah iltiham itu pun melekat, niku pun boten wajib, untuk dicabut. Nggih, matur nuwun. Monggo berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ingin menanyakan untuk yang memandikan jenazah kan sebaiknya mungkin berjenis kelamin sama. Kalau misalnya ada orang tua yang meninggal, apakah anak laki-lakinya boleh memandikan atau misalnya kerabatnya itu boleh mandi? Bagaimana dengan bagaimana dengan orang yang kemudian meninggal asalkan niku mahram secara fikih,
Secara fikih niku enten ketentuan di dalam fikih niku ada istilah mahram. Sinten mahram niku? Mahram niku keluarga yang haram dinikah. Kalau tunjukkan dan mriki mahram niku selain kita niku saudara kandung kita. Selain saudara kandung niku paman. Nah, kalau kita laki-laki berarti bibi. Bibi niku mahram kita atau ponaan kita. Maka yang disebut mahram niku adalah ibu kita. Kalau panjenengan perempuan berarti ayahnya, kakeknya, kemudian saudara perempuan kita. Kalau panjenengan berarti saudara kandung laki-laki, kemudian juga baik seayah ataupun seibu. Artinya saudara tiri itu juga bagian dari mahram. Kemudian paman, bibi ataupun ponaan laki-laki atau ponaan perempuan niku mahram. Jadi di fikih kita niku yang didahulukan merawat jenazah itu keluarga inti dulu. Anak, bapak niku keluarga inti. Kalau ternyata boten enten baru kerabat niku. Kerabat ponaan, kerabat paman. Nek boten enten baru orang yang bisa menangani jenazah. Kalau niku sepupu niku sampun bukan mahram. Sepupu niku sudah halal untuk dinikah. Tetapi kalau niku sama jenis boten napa-napa. Misalnya saya punya sepupu meninggal yang merawat kula, sama-sama laki-laki boten masalah. Kalau niku perempuan maka harus perempuan. Andaikan boten enten, sakniki ndak usah khawatir. Nopo? Biasanya para mudin niku enten grupnya. Grup para mudin. Niku pun enten sakniki namanya mudin drop-dropan. Nopo mudin drop-dropan? Mudin naturalisasi. Jadi misalnya teng kampung niki pas boten enten mudin ini enten mudin sepanjang niku saged sakniki. Bisa untuk diperbantukan. Jadi jangan khawatir Bu, jangan khawatir. Kula pernah mengkaji niki di Masjid Agung Sidoarjo. Setelah selesai, karena kula terlalu menekankan keluarga, selesai ngaji ada perempuan. Pak Ustadz, saya ini sebatang kara. Anak saya meninggal semua, orang tua saya sudah meninggal. Saya sudah tidak punya siapa-siapa. Siapa yang merawat jenazah saya? Padahal gini ku, nek kula kali panjenengan kira-kira sudah tidak ada kerabat atau tidak ada sinten mawon, jangan tinggalkan majelis taklim ngeten niki. Karena yang akan mengurus jenazah kita nanti itu teman-teman yang sama-sama mengaji. Yang ngurus jenazahnya bukan teman arisan, bukan teman olahraga, bukan, tapi ini komunitas yang sama-sama ngaji di masjid, komunitas yang sama-sama beribadah, niku yang akan mengurus. Jadi sekali lagi sakit Bu, kerabat jauh asalkan sejenis. Matur nuwun. Monggo berikutnya. Apa karena bahas jenazah sehingga kemudian pertanyaan cuma dua nih? Biasanya kalau boten bahas jenazah kathah niki sing tangan niki. Ada lagi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya Ustaz mengenai perawatan jenazah. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, manakala meninggal di rumah sakit, kemudian siapakah yang wajib untuk menentukan si jenazah ini dimandikan di rumah atau di rumah sakitnya? Kemudian
mensucikan. Kemudian ini hukumnya bagaimana Ustaz? Saya kira itu pertanyaan saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun. Jadi kita lihat di dalam hadis niki, memang putri Nabi niku wafat, namanya Ummi Kulsum namanya, istrinya Sayyidina Utsman. Niku oleh Nabi yang diperintah untuk mengurus jenazahnya adalah Ummi Atiyah, sahabat perempuan yang juga menjadi motin di zaman Nabi. Nah, kulo napa ini terkait dengan di beberapa rumah sakit perkotaan sing sak semerep kulo tetap menyediakan mutin perempuan, tetapi saat itu boten enten mutin perempuan, lalu kemudian ditangani mutin laki-laki. Kulo yakin dari pihak rumah sakit niku sampun sesuai SOP menggunakan kaos tangan. Artinya memegang jenazah niku ndak macam-macam. Wong mati niku nopo nih yang menggairahkan, pun betul itu menggairahkan. Nah, niki sami kasusnya dengan seorang dokter kandungan laki-laki menangani pasien yang melahirkan. Sampun sering disampaikan kaligus bahak, kenapa dokter spesialis kandungan niku kebanyakan kok laki-laki? Karena perempuan niku banyak tidak kuat melihat darah niku pun semakin. Sehingga di beberapa rumah sakit dokter spesialis kandungan yang menangani kelahiran dengan operasi niku laki-laki. Terus ketika sampun boten enten kondisi memungkinkan niki bagi kulo di beberapa rumah sakit niku ketika ditangani dokter laki-laki niku sampun memenuhi kriteria karena mencari mutin perempuan atau relawan perempuan sudah tidak ada, baru kemudian niki ditangani laki-laki. Dan niku sekali lagi niki opsi terakhir. Makanya panjenengan, lalu siapa yang berhak menentukan kalau niku mayitnya tidak ada penyakit, rumah sakit biasanya membolehkan. Tapi kalau jenazahnya niki punya penyakit, mengidap penyakit menular, pun niku kalau kali panjenengan pasrah ke rumah sakit Keranten biasanya tidak boleh dibawa keluar. Karena kebetulan niku kulo dengan dokter Edi niku pernah pelatihan di Surabaya menangani jenazah, misalnya jenazah kecelakaan lan sak piturutipun niku perlengkapan kedah lengkap, juga pun dilengkapi dengan penghilang kuman niku, enten kapur macam-macam. Jadi pada intinya ketika kemudian panjenengan di rumah, jenengan konsultasi dulu RW di rumah panjenengan niku ada yang bisa memandikan obat, daripada sudah terlanjur dibawa ke rumah kemudian masjidnya tidak menyediakan dan sak piturutipun niki kita mencari asas yang mudah. Kalau yang mudah cepat di rumah sakit monggo kalau kali panjenengan menyertai jenazah itu, dan niku pun tahap darurat sebagaimana orang sakit niku nek pun boten enten dokter malih kan, meskipun beda jenis kemudian diperbolehkan. Kula mawon pernah mau dioperasi niku, mau bius total kula dibawa, yang membawa niku perawat laki-laki, ketemu dokter anestesinya juga laki-laki.
Tapi ada standby perempuan. Kula boten semerep. Setelah saya kemudian dioperasi, lalu kemudian awalnya kan kula ndak pakaian itu ndak kula pakai. Begitu siuman kok sudah terpakai. Sinten sing masang niki kan kula boten semerep. Nopo perawat laki-laki, nopo perawat perempuan niku. Nah, niku kan dalam situasi yang tidak memungkinkan bagi kula kali panjenengan untuk memilih. Maka nek ngoten nggih, yang mudah mawon, baru kemudian kalau pihak masjid pun wonten pun enten relawan ibu-ibu yang bersedia nggih pun direwangi bareng-bareng, niku tambah sae. Jadi nggih monggo nek bagi kula niku asas yang lebih mudah napa tergantung dari pihak keluarga. Nggih, matur nuwun. Niki tambah siang kok tambah medeni ngeten situasinya. Sampun nggih. Nggih terakhir paling terakhir niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya bertanya, selain surat Yasin, apa boleh membaca surat Ar-Ra'd? Matur nuwun. Bagaimana dengan selain surat Yasin? Leres di masyarakat kita niku ada yang kemudian tidak hanya surat Yasin tetapi surat Ar-Ra'd. Apakah boleh? Cancel. Niki sekedap proses membuka file. Jadi memang tidak hanya niki, tidak hanya surat Yasin nggih. Tidak hanya surat Yasin tetapi ada surat yang lain yang panjenengan wau sebutkan. Nah, niki bersumber dari seorang tabi'in. Nama tabi'innya adalah niki Jabir bin Zaid. Jadi di kalangan tabi'in niku kalau ada orang meninggal juga dibacakan surat Ar-Ra'd. Jadi monggo ada yang baca Yasin silahkan, baca Ar-Ra'd silahkan. Kalau dalam riwayat Sayyidina Umar yang penting ayat Al-Quran. Terus fleksibel pun dimawon. Pun dimawon niku yang penting surat Al-Quran. Kalau surat tanah boten barang, surat BPKB boten barang. Niki sing yang penting surat Al-Quran. Pada intinya enten riwayatnya dan enten dalilnya dari kalangan tabi'in setelah generasi para sahabat. Saking kula cekap semanten Pak keranten pun siang Pak. Mugi-mugi panjenengan pinaringan sehat walafiat. Cek banter yang ini. Mugi-mugi keturunan kula kali panjenengan dados ahli ilmu ahli ibadah sedaya. Amin. Al-Fatihah. Saking kula cekap semanten wonten kalepatan nyunakengi pangapunten subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.